Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi memang acaranya hari ini itu dua macam. Satu, halal bihalal sekaligus peringatan milad ke-13 pengajian KWS. Dan yang kedua adalah tasyakuran, ungkapan syukur dari beliau Pak Bagio dan Bu Nur Fathah Subagio yang hari ini bertepatan 50 tahun menikah ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu namanya kikon niki atau apa gitu loh Bu ya. Kalau orang Spanyol bilang apa gitu, kalau orang Prancis bilang itu nox os gitu ya, apa itu ya. Kalau orang Inggris bilang itu golden wedding anniversary, jadi ulang tahun pernikahan emas gitu ya. Nah, ya. Kenapa kok disebut emas? Karena emas itu nilainya sangat tinggi, tahan lama, tidak berkarat ya. Sehingga disebut 50 tahun itu disebut emas gitu. Kalau 25 tahun itu perak ya. Kalau 60 tahun itu berlian ya, karena sudah sangat keras dan tidak tergoyahkan. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, berbicara dengan 50 tahun usia pernikahan dan 13 tahun usia pengajian kita, ini tentu bukan angka yang biasa, Bu. Kenapa? 50 tahun usia pernikahan itu merupakan karunia yang sangat besar dari Allah. Karena tidak semua orang mendapat karunia seperti itu. Banyak orang yang menikah tapi tidak bisa bertahan. Banyak yang tetap bersama dalam pernikahan tapi sudah tidak saling mencintai. Maka kalau hari ini Pak Bagio dan Bu Bagio bisa 50 tahun dalam keadaan saling tetap mencintai, ini prestasi sekaligus karunia besar dari Allah. Karena beliau telah melewati ego dan pengorbanan serta komitmen yang sangat panjang. Dan pengajian kita itu juga sama, Bu. 13 tahun ini bukan angka biasa. Karena apa? Banyak pengajian yang dibentuk awal-awal dengan semangat tinggi, tapi kemudian meredup hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Bahkan hanya kadang ada dalam hitungan bulan. Saya itu, Bu, sepanjang mengajar mulai tahun 2012, itu sudah kurang lebih menjadi pemateri itu hampir di 37 atau hampir 40 pengajian. Tapi yang hari ini bertahan, Bu, kalau sebelum saya sakit itu 12 pengajian, saya pemateri rutin itu, non-stop tiap hari. Tapi sekarang ini saya hanya di 6 pengajian. Itu yang rutin mingguan hanya 2, KWS sama BBY, RPI itu. Sedangkan sisanya itu bulanan saja. Kajian Al-Misbah, Harisma, Walmo gitu semuanya bulanan. Jadi saya mulang itu setelah saya sakit itu hanya 3 hari, Bu. Hari Rebo itu gantian untuk 3 pengajian, ya, 4 pengajian. Kemudian hari Jumat di KWS dan hari Sabtu di BBI. Jadi kalau ibu-ibu di sini 13 tahun bisa bertahan pengajian ini bukan sekedar bukti eksistensi, tapi jejak keistiqomahan. Ya. Pertanyaan besarnya, ibu-ibu, apa sih kira-kira yang menyebabkan kebersamaan dalam sebuah kebaikan itu bisa langgeng lama seperti ini? Entah itu dalam pernikahan, entah itu dalam dakwah, entah itu dalam komunitas kebaikan. Tentu sebabnya banyak, tapi saya hari ini hanya menggarisbawahi 3. Saya tidak menyampaikan materi yang berat-berat karena ini acaranya makan-makan sebetulnya ini ya. Saya hanya menyampaikan 3 saja. Yang pertama, Ibu, adalah niat karena Allah. Jadi sesuatu itu akan langgeng ketika didasarkan niat karena Allah. Apapun itu. Entah itu pengajian, entah itu pernikahan. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu, apapun itu segalanya memang bermula dari niat. Ibu masih ingat hadisnya pasti semua hafal. Innamal a'malu biniat. Segala sesuatu itu sangat tergantung dengan niat. Niat itu seperti akar sebuah pohon, ibu-ibu. Tidak terlihat, tapi sebetulnya sangat menentukan apakah pohon itu tegak kokoh berdiri atau mudah tumbang saat ada badai. Nah, pernikahan itu juga sangat ditentukan oleh niat, Bu. Maka pernikahan untuk bisa langgeng itu
memang harus dilandasi niat karena Allah, atau dengan lain pernikahan itu memang harus benar-benar diletakkan dalam fondasi ibadah. Nah, ini berbeda dengan anggapan kebanyakan orang yang mengira bahwa pernikahan itu yang paling penting adalah cinta. Itu keliru, Ibu. Hari ini kan banyak orang jadi korban sinetron, korban FTV, korban drama Korea, lalu mengira bahwa pernikahan itu yang paling penting adalah cinta. Padahal cinta itu hanyalah bumbu dan rempah-rempah belaka. Atau paling pol, kalau para ulama itu mengatakan kedudukan cinta dalam pernikahan itu hanyalah pertolongan dari Allah agar kewajiban kita kepada pasangan lebih mudah untuk ditunaikan. Berapa banyak orang-orang tua kita kalau lihat kakek nenek kita, bapak ibu kita yang sepuh-sepuh itu menjalani pernikahan, mereka itu kan pendidikannya tidak tinggi dan tidak pacaran, tidak pakai cinta-cinta, tapi pernikahan mereka sangat mengagumkan kita. Sementara hari ini anak-anak yang selalu bicara tentang cinta itu justru pernikahannya sering hanya berumur seumur jagung. Coba Ibu lihat, kalaulah pernikahan itu memang fondasi dasarnya itu cinta, tentu para artis sinetron itulah pernikahannya yang paling kekal. Kenapa? Karena mereka paling fasih bicara soal cinta. Coba kalau Ibu saya tanya, siapa sih yang paling fasih bicara tentang cinta? Itu kan para artis itu. Tapi di dalam keseharian dan realitanya justru mereka adalah orang-orang yang paling sering kawin cerai. Padahal mereka orang yang paling fasih mengucapkan kata cinta, paling piawai memerankan keharmonisan rumah tangga dalam perannya di film sampai membuat kita berlinang air mata itu. Coba Ibu lihat negara-negara yang paling identik dengan romantisme dan cinta. Prancis, Amerika dengan film-film Hollywoodnya itu, coba. Ternyata angka perceraian di sana sangat tinggi. Ini berarti pernikahan itu fondasi dasarnya menurut agama ini memang bukan cinta. Bukan berarti cinta tidak penting. Cinta itu pertolongan dari Allah agar kewajiban kepada pasangan itu jauh lebih mudah untuk ditunaikan. Nah, kenapa pernikahan kok memang harus benar-benar diletakkan dalam fondasi ibadah itu? Karena seseorang itu sulit, Bu, untuk bisa berbuat kebaikan kepada pasangan dalam kurun waktu yang lama kalau niat pernikahan itu tidak dilandasi niat ibadah. Kadang-kadang kalau kita melakukan kebaikan kepada pasangan, timbal baliknya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kalau niatnya itu semata-mata cinta, ada laki-laki sudah ngasih sandang, pangan, sama papan, sama istrinya, terus timbal baliknya tidak sesuai yang dia harapkan, pasti dia kecewa. Begitu pula seorang istri akan sulit berbakti dalam kurun waktu yang lama ketika dia mendapati kekecewaan dalam pernikahan itu. Ingat, Bu, cinta itu bisa hilang seiring kekecewaan dalam pernikahan. Rasa sayang bisa menipis karena berbagai tindakan tak terduga yang dilakukan oleh pasangan. Kalau pernikahan didasarkan cinta, kehidupan pernikahan itu akan cepat berubah karena musim panas yang akan datang itu tidak sama dengan musim hujan hari ini. Kalau pernikahan didasarkan cinta, dikhawatirkan pernikahan itu akan porak-poranda, begitu rasa cinta itu mulai dirasa hilang. Padahal pasangan kita itu tetap manusia biasa, Bu. Yang bisa lalai dengan kebaikan, yang bisa saja tidak peka dengan sinyal, peka dengan perasaan, bisa juga ekspresi cinta dan terima kasihnya kepada kita itu berbeda dengan yang kita harapkan. Itu segalanya bisa saja terjadi. Ibu tahu tidak rahasianya? Ibu-ibu, kenapa pengantin baru dalam Islam itu habis ijab kabul, ini biar mesti tidak ngelakoni, kayak ngajine wis kasep di KWS gitu. Jadi begini, Bu, pengantin baru, ini barangkali sing kate rabi meneh iki, ya, kan kita yang tidak tahu kan, Bu, ya. Jadi barangkali Bu mau menikah lagi yang sudah janda. Ini begini, Bu, jadi dalam Islam itu tahu enggak, Bu, rahasianya? Kenapa sehabis akad nikah, hal yang disunahkan itu apa? Tahu, Ibu? Hal yang disunahkan itu hendaklah pengantin laki-laki mencium kening pengantin perempuan sambil meminta doa
kebaikan atas si istri dan meminta perlindungan atas keburukan istrinya. Itu satu. Dan yang kedua, suami istri itu Bu, hal pertama yang dilakukan sebelum malam pertama itu adalah disunahkan sholat sunnah 2 rakaat secara berjamaah. Iki biar gak dilakoni iki biyen iki. Gak ono sing lakoni iki mesti biyen. Embo ya apa biyen wis. Iya, padahal ilmunya ini. Ya. Tahu ndak Bu, kenapa sih seorang pengantin laki-laki disunahkan mencium kening istrinya sesaat setelah akad nikah lalu meminta perlindungan seperti itu? Sebagai bukti dan pengajaran dari Allah bahwa kita itu memang tidak berkuasa dan tidak akan bisa mendapat kebaikan apapun dari pernikahan itu kalau tidak ada pertolongan Allah. Itu satu. Kenapa seorang suami dan istri bulan madu pertamanya itu diperintahkan sholat sunnah secara berjamaah untuk mengingatkan keduanya bahwa sejak detik itu ada visi besar yang terpikul di pundak keduanya untuk melandaskan pernikahan itu atas dasar ibadah. Mengingatkan si suami bahwa sejak detik itu ada makmum yang harus dia pertanggungjawabkan dunia dan akhiratnya, dan mengingatkan si istri bahwa sejak detik itu ada imam yang harus dipatuhi untuk keselamatan akhiratnya. Maka yang masih punya suami ini kan 30% dari KWS ini saya lihat masih punya suami itu Bu, itu 30% ya, 70%-nya sudah janda kan begitu ya. Kita yang masih punya suami selalu dan belum terlambat untuk kembali memperbaiki dan terus memperbarui niat pernikahan ini, bukan semata-mata sekedar faktor-faktor duniawi, tetapi nilainya harus memang diletakkan pada bingkai ibadah. Itu ya Bu ya. Nah sama Bu, kalaulah pernikahan itu bisa langgeng ketika dilandasi ibadah, maka pengajian itu, kebersamaan dalam dakwah, kebersamaan dalam komunitas kebaikan itu hanya bisa langgeng kalau didasari niat ibadah, niat karena Allah. Mana buktinya Pak? Saya itu tadi saya katakan sudah hampir ngisi di 39 pengajian, mungkin kurang lebih seperti itu. Yang saya amati beberapa pengajian cepat sekali hancur hanya dalam hitungan macam-macam Bu. Ada yang bisa bertahan itu lama 7 tahun. Seperti kajian Jalan Tukumar itu 7 tahun. Ada yang cuma 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun seperti KISS, Puskesmas itu 2 tahun, pengajian Sakinah Cahaya Quran itu 2 tahun. Ada yang cuma 1 tahun seperti pengajiannya beliau, ownernya Saujana ini kenal baik sama saya. Ini namanya punya pengajian Al Istiqomah dulu. Pak Andi itu, nah, itu cuma bertahan 1 tahun. Dijak mana teman-temannya sudah sulit itu, ya. Kemudian Bu Ayi ini, nah, Bu Ayi juga punya pengajian dulu di kantornya di Semeru Agung itu cuma 1 tahun. Ada yang 6 bulan, ada yang hitungan minggu. Seperti pengajian di dinas kehutanan itu bapak-bapak kok yo oleh kong minggu mretel. Jadi begini Bapak Ibu ya, memang segala sesuatu bisa bertahan lama itu ketika harus didasari dengan niat ibadah. Sebab jika tidak, misalnya karena ya sekedar ikut saja, bukan didasari kesadaran untuk betul-betul keinginan mencari ilmu, lah itu kadang-kadang itu anu toh Bu, aduh repot wes, aduh payah wes, gitu loh Bu, macam-macam itu nanti, ya. Iya, itu jadi godaannya itu gede. Nah, ada satu kisah unik yang sedikit saya bagikan tentang komitmen dan niat dalam mencari ilmu itu. Ibu tadi malam baca surat Kahfi ya, Banda? Tahu, ada banyak kisah di situ. Salah satunya kisah Musa dan Khidir. Betul ya Bu ya? Sebetulnya ada banyak ratusan pelajaran. Insya Allah akan kita bahas di KWS suatu ketika ya. Tapi saya ingin soroti sedikit Bu. Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari ilmu kepada seseorang yang tidak diberitahu namanya. Hanya Allah kasih tahu letaknya berada di pertemuan 2 samudra. Ini pelajarannya sangat banyak loh Bu.
salah satu pelajaran terpentingnya, menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia, oleh status, atau segala apapun. Kalaulah menuntut ilmu itu dibatasi oleh usia, dibatasi oleh status, harusnya orang yang berhak atau layak menolak itu adalah Nabi Musa. Karena beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, beliau ulul azmi, salah satu Nabi dan Rasul yang paling mulia. Maka hari ini Bu, ibu-ibu, jangan sampai ada pikiran bahwa hari ini itu sudah tidak perlu nuntut ilmu. Kalaulah seorang nabi saja harus nuntut ilmu, apalagi hanya sekedar seorang kiai, apalagi cuma sekedar ustad. Opo maneh sing awam-awam. Lah aneh ae sing awam-awam iki ono ae ndek pikirane. Kongkon opo maneh awak wis umur sakmene. Lho gitu kan. Aduh, percuma tadi wong pinter ya dong karuan bener. Begitu kadang-kadang. Oh, nanti tadi wong bodoh, tadi wong pinter maling lakoni malah. Jadi ini banyak, Bu. Dan uniknya, Bu, Allah tidak memberitahu lokasinya dan tidak menyuruh Khidir menemui Musa, tapi Musa disuruh menemui Khidir, dan tempatnya pun tidak dikasih tahu. Tempatnya di kene itu ndak. Dikongkon goleki songko ribuan kilo. Pokoknya golekno di pertemuan dua samudra. Wa il qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluha majma'al bahraini au amdiya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya itu, kepada muridnya itu, aku harus terus mencari di mana guru yang dimaksud oleh Allah itu, yang kata Allah letaknya ada berada di pertemuan dua samudra. Saya harus cari itu walaupun menempuh perjalanan entah berapa puluh tahun, kata Nabi Musa itu. Bu, itu pelajaran. Golek ilmu itu kudu berjuang, gak iso enak-enakan, gak iso santai-santai, kudu diparani. Al ilmu yati wala yu'ta. Ilmu itu ditekani, duduk nekani, Bu. Ibu harus bersedia capek, bersedia payah. Kalau yang pernah mondok pasti ingat Nadom Alala itu. Ada Nadom Alala ya, yang tahu mondok-mondok ini. Mungkin tahu mondok ya. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu ihabi bayanin. Elingo ra hasil ilmu angin nem perkara bakal tak cerita ke kumpule kanthi pertelo. Ilmu itu hanya bisa dicapai dengan 6 cara, Bu. Kalau pengen tahu tak ceritani. Itu kata pembuat syairnya Imam Az-Zanuji itu. Kitab Imam Taklim itu ya. Dukai wa khirsi was tibari wa bulghatin wa irsa di ustadhi wa tuli zamani. Rupane limpat lubo sabar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Golek ilmu iku kudu korban duit, korban tenaga, semangat, pikiran, gelem guru nekani guru, kudu gelem melalui proses yang sangat panjang. Angel Pak, wangel walaisak tisabul maliduna masa kotin tahamma luhafal ilmu kaifa yakunu. Ana to golek dunya ora kanthi kangelan, dene ilmu kaya apa hasil ndak kangelan. Cari uang saja itu harus sulit, Bu. Apa maneh golek ilmu. Maka mari pertama supaya KWS tetap langgeng, niatnya terus diperbarui. Lagi ngantuk, lagi kesel, future teko, males teko eling. Aku ngaji niate golek ilmu, golek ridane Allah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dia telah menempuh jalan menuju surga. Ngoten nggih, Bu nggih? Nah, yang kedua, Bu. Yang kedua, supaya kebersamaan dalam kebaikan itu bisa bertahan lama adalah saling menerima perbedaan. Bu Bagio 50 tahun menikah, saya tidak percaya kalau tidak pernah tukaran.
Jadi nek wong 50 tahun nikah terus ditakoni gak tahu tukaran, itu hanya ada dua kemungkinan, Bu. Satu, jawabannya ndak jujur, orangnya sudah lupa ingatan. Nggih napa nggih? Ndak mungkin. Lah kalau sudah 50 tahun nikah itu pasti sudah melalui banyak pertengkaran, banyak salah paham. Tapi kenapa hari ini beliau bisa bertahan? Karena beliau saling menerima perbedaan. Dong yang fitrahnya kita itu loh, lelaki dan perempuan itu beda. Betul apa enggak, Bu? Oh iya. Jangankan itu, jangankan karakter, pupil mata laki-laki dan perempuan saja itu sudah beda, Bu. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu seperti pakaian bagimu dan kamu pun seperti pakaian bagi suami. Apa maksudnya? Ya harus menyatu menjadi bagian sepenuhnya dari kita. Ini loh, Bu, baju. Baju ini kan juga menutupi yang indah sekaligus menutupi yang buruk. Baju ini melindungi. Saya kalau ada cipratan minyak, bagian tubuh yang kena baju kan tidak kena luka bakar. Baju ini memperindah, baju ini melengkapi. Begitulah seorang suami istri memang di dalam agama itu. Sehingga Allah menganalogikan suami istri itu seperti baju. Satu kesatuan menjadi bagian dari hidup kita. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita menerima perbedaan satu sama lain. Sama dengan pengajian ini. Kalaulah menyatukan dua hati saja sudah sulit, Bu. Apalagi menyatukan 39 hati. Iki gak podo iki macem-macem wong-wong di KWS. Betul nggih, Bu nggih? Ono sing ibarat mobil iku bodine kandel, Bu. Masih tabrakan itu menter. Ada itu ibu-ibu model itu. Ana sing bodine iku tipis, Bu, nek ketatap titik ngono pesok. Itu ada loh. Lah kan kita harus pandai-pandai memaklumi itu ya, Bu ya. Sama antara apa jenenge pengurus dengan anggota, anggota dengan pengurus, pemateri dengan audien, audien dengan pemateri. Itu kan pasti beda pendapat toh, Bu, itu, Bu. Cuma kan selama ini di KWS kelebihannya pengurus tidak menyalahkan anggota, anggota tidak mencari-cari kelemahan pengurus. Audiene yo sabar, masih aku kadang gregetno, iya toh? Ya iki apa? Iya. Dan semua perbedaan di KWS itu selalu Ibu bisa selesaikan dengan musyawarah. Dan memang itu, Bu. Orang beriman itu kalau ada beda pendapat harus dengan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Nek wong iman itu dalam segala urusan itu memang menyelesaikannya harus dengan musyawarah. Gak ono sapa sira sapa ingsun itu jangan itu. Ini yang kedua, Bu. Yang ketiga, pernikahan itu hanya bisa berselahan atau kebersamaan dakwah itu kalau kita memiliki kesabaran yang sangat panjang. Kenapa? Karena kebersamaan dalam kebaikan tidak cuma berisi hal-hal sing nyenengno. Pernikahan sampean pikir nyenengno tok, Bu? Mboten. Pengajian nyenengno tok, mboten nggih, Bu nggih? Wong kadang pematerinya menyampaikan materi itu juga ndak enak kadang-kadang lho. Terutama di awal-awal dulu. Ibu ndelok saiki aku yo ndak anu yo terkenal misalnya. Dulu itu sapa sing kenal saya? Saya menyampaikan materi itu kaku, ndak enak, ndak tahu public speaking, ndak tahu caranya take off, ndak tahu caranya landing, ndak ngerti teknik grappling, ndak tahu ngerti cara menutup kajian dan seterusnya. Lha itu ndak sabar-sabar Ibu gelem ngrungokno aku. Kira-kira prasaku KWS wis buyar kaya liyane. Nggih napa nggih? Lho kan sampe sewabah gitu loh. Menemani saya menapaki satu milestone ke milestone yang lain sampai saya ke titik ini. Kan begitu ya, Bu ya? Loh iya butuh kesabaran panjang toh, Bu. Ndak sabar. Ada sebagian ibu KWS yang ndak sabar itu serengen, tersinggung dengan omonganku, terus leren. Iku ya ono Bu ngene iku. Padahal aku ndak niat nyinggung, tapi baper itu ada itu. Padahal aku yo ndak niat nyinggung. Yo mbo jenenge wong ya ketepaan gitu. Ya ketepaan gitulah. Ya ngene jenenge wong ana lupute to. Bu itu ya ono sing leren begitu. Lha ndak sabar-sabar ya pancene buyar pengajian itu gitu loh. Sama, Bu. Pernikahan itu juga tidak semuanya berisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Ada banyak ujian di situ. Mulai dari waduh macam-macam ujian itu, Bu. Kadang dari karakter suami istri. Suaminya buopo gitu, istrinya cerewet misalkan bisa saja. Tidak harmonis dengan mertua, okay?
hadirnya orang ketiga, oh naudzubillah ini. Ujian ekonomi, ya Bu, nggih. Tahu enggak Bu, saya itu kemarin lihat data di Pengadilan Agama Lumajang. Dalam 10 bulan saja, bukan 1 tahun loh, 10 bulan, mulai Januari 2025 sampai Oktober 2025. Jadi 1 tahun kemarin, bukan 1 tahun loh, cuma berapa ini? 10 bulan. Tahu berapa angka perceraian di Lumajang? Kalau Ibu enggak, coba Ibu cek itu. 3.000 kasus. Hanya dalam 10 bulan loh. 3.000 kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama adalah 2.426 kasus. Nah, ternyata Bu, statistiknya itu mengatakan urusan ujian ekonomi dalam rumah tangga itulah yang paling banyak menyebabkan perceraian. Di samping ada yang hadirnya pihak orang ketiga, suami tidak bertanggung jawab, turut campurnya pihak keluarga, bla 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 dan banyak. Tapi statistiknya mengatakan ujian ekonomi dalam rumah tangga itu yang paling menempati proporsi paling besar menjadi penyebab perceraian di Lumajang itu. Loh, ini tidak sabar-sabar rumah tangga Bu. Padahal namanya ujian. Allah bilang itu pasti. Duduk saya lo bilang Bu. Allah yang bilang apa? Pasti. Mana dalilnya Bu? Kalau ujian itu pasti menimpa kita. Termasuk rumah tangga loh Bu. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah di mana Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin." Wadan, la sungguh, lanya itu sungguh, la tauhid. Nabluwa, kami akan menguji. Wala nabluwanna, nunnya tasidnya itu laki-laki maknanya sungguh. Jadi sungguhnya didobel Bu. La dan nun tasid. Artinya sungguh dan sungguh diulang lagi. Nabluwa, kami akan menguji. Ujiannya ringan saja sebetulnya. Kata Allah itu ringan. Ujian itu di dalam Al-Quran disebut dengan 2 istilah. Ada bala, ada ibtala. Bala itu ujian kelas bawah Bu. Kanggo sampeyan kula ngeten iki, iku jenenge balak. Nek para nabi, para rasul duduk balak Bu. Ibtalah wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ujiannya duduk ekonomi, duduk hadirnya orang ketiga, duduk tidak harmonis dengan mertua, duduk di PHK, duduk usaha bangkrut. Bukan Bu, dikongkon nyembelih anaknya. Makanya ibtala. Kalau kita disebut bala, wala nabluwannakum bisai'in, dengan sedikit. Loh, sik maneh ditambah ya Pak Bu? Sedikit. Kenapa kok ujian yang kita terima itu? Maulah 50 tahun pernikahan ini atau 70 tahun Ibu menjalani hidup. Kenapa ujian yang kita terima disebut sedikit Bu? Kalau dibandingkan dengan apa yang harus kita hadapi di akhirat, ujian di dunia ini tidak ada apa-apanya Bu. Maka Allah katakan sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ujian yang aku berikan kepadamu itu cuma sedikit. Apa ujiannya? Wala nabluwannakum bisai'im minal khauf, rasa khawatir, rasa takut. Nggih. Wedi ku macam-macam to Bu. Wedi bojone selingkuh. Wedi ku akeh ta? Wa naqsi minal amwal, wedi kentekan duit. Gaji gak cukup, nggih, usaha bangkrut, suami di PHK, bla bla. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wat sama kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, penghasilan ekonomi sulit ya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apalagi Bu ngaku iman. Ngaku iman apa enggak ya Bu? Aduh, kalau ngaku iman tambah diuji. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa enak, apa mengira orang-orang yang ngaku iman itu terus dibiarkan ngomong seperti itu, tidak diuji kata Allah. Oh, tidak ada ceritanya Bu. Sampean sudah mendeklar sebagai orang beriman, justru ujian itu akan diberikan kepada sampean. Surat Al-Ankabut itu. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mereka mengira dibiarkan begitu saja? Mengatakan kami beriman terus tidak diuji? Enggak Bu. Enggak. Sunatullah, ujian itu akan diberikan, hanya format, waktu dan ukurannya saja yang beda-beda tiap orang itu.
Ana sing diuji mertua, ana sing diuji IP, ana sing diuji tangga, ana sing diuji anak, macam-macam. Ya. Dan tidak ada sesuatu kebetulan yang menimpa hidup kita itu gak ono, Bu. Allah bilang itu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah setiap musibah yang ada di bumi maupun menimpa individu kamu kecuali semua itu telah tercatat di dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal yang semacam ini bagi Allah itu sulit. Ujian yang menimpa sampean sebetulnya sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan dunia. Kata Allah maqadirul khalaik qabla yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Wis diciptakan, wis dicatet, Bu. Godhong rogol tanggal pira, rogol tanah garing, tanah teles, wis dicatet oleh Allah. Inna kulla sa'in khalaqnahu biqadarin. Setiap sesuatu kami ciptakan dengan ukuran. Waktunya, fungsinya, kadarnya iku wis ditetepno. Gak ono sing kebetulan. Sampai ngaji di sini ini kebetulan. Oh, tidak ada kebetulan dalam hidup itu, tidak ada, Bu. Kebetulan itu hanya kata-kata manusia untuk menyebut sesuatu yang belum dia ketahui. Ya ketepaan jodohku iku. Oh, no, Bu. Iya ditulis biyen niku asline iku. Sampeyan embong ana sing ngekeki dhuwit, aduh ketepaan ana sing ngekeki dhuwit. Loh, kalaulah kebetulan itu, kalau dalam ilmu sains hanya untuk menyebut variabel acak atas sesuatu yang belum diketahui sebabnya. Sampean pun ngaji di sini hari ini, Bu. Ini bukan kebetulan. Kalau coba Ibu ceklah, berapa banyak orang hari ini yang mengembuskan nafasnya? Berapa banyak hari ini orang yang terbaring di rumah sakit? Lalu terus sampean ngaji nek kene iki, terus sampean ngomong kebetulan itu kebetulan tekondi. Kalau sampean menganggap setiap peristiwa kebetulan, di mana keimanan sampean terhadap apa yang disebut dengan takdir? Tidak akan merasakan manisnya iman kepada takdir sampean kalau begitu. Pak Usman, kenapa sih Pak Usman kok kita dikasih ujian itu? Pertama, untuk menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Aku ciptakan mati dan hidup bukan untuk permainan, tapi untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Sampeyan diuji perintah, diuji larangan, diuji hal menyenangkan, diuji hal yang menyedihkan. Perintah itu dikongkon sholat, dikongkon poso lho, Bu. Larangan ndak boleh zina, ndak boleh mabuk, bla bla itu lama larangan. Hal menyenangkan, Pak, dikai jodoh, dikai penggawean enak, dadi PNS, dadi pensiun, awake sehat, di rumah, itu hal menyenangkan itu. Hal menyedihkan, Pak. Ya tukaran mbek bojo minggat, ya. Mau ketua gegetno, ya tangga gegetno, anak nakal, itu lho Bu maksudnya, Bu. Usaha bangkrut ya gitu ya. Lah, oleh Allah akan dinilai. Skenarionya sudah dibuat oleh sutradara, reaksi sampean terhadap setiap kejadian itu yang dinilai. Ditulis di dalam rapot, besok rapotan dikekno, iki rapotmu. Jadi orang yang lulus di masalah perintah tapi gagal di dalam masalah menyikapi hal-hal yang menyedihkan. Ada yang baik nilainya di matematika tapi jelek nilainya dalam fisika. Itu bisa itu, Bu. Ujian itu juga ditujukan untuk menyingkap hakikat kita sebagai manusia. Sampean itu kan hari ini bisa saja tuh, Bu, ngaku istri solihah itu. Jenenge kajian wanita. Saya bener kajian wanita solihah itu. Wanita solihah. Loh, supaya tahu wanita itu solihah betul sebagai istri itu hanya diketahui kalau sudah dikasih ujian. Nggih napa nggih? Lho mungkin sekolah itu baru ketemu asline mungkin iku nek wis ujian to, Bu. Sampean bisa saja loh, Bu, ngaku mar'atu solihah, istri solihah itu. Tapi setelah dikasih ujian baru ketahuan. Apa setelah ujian itu datang, lisan sampean yang tadinya tajam kepada suami, yang tadinya lisan sampean lembut kepada suami berubah menjadi lisan yang tajam. Apakah yang tadinya menjadi istri yang qanaah berubah menjadi istri yang membanding-bandingkan? Apakah sampean dari istri yang tadinya bersyukur menjadi istri yang banyak
mengeluh. Apakah istri yang tadinya menjaga kehormatan lalu menjadi istri yang bertindak melampaui batas? Itu ketahuan kalau diuji. Banyak hikmah ujian itu dalam pernikahan itu. Salah satunya Bu, juga supaya ikatan pernikahan, bondingnya suami istri itu jauh lebih kuat. Bu, suami istri yang melewati banyak ujian bersama-sama, lalu melewatinya, itu ikatannya dengan istri itu jauh lebih. Saya jatuh ekonomi tahun 2011, durung ketemu ibu-ibu, aku itu dodol tempe bangkrut. Terus dodol apa Pak? Dodol kerupuk buli, dodol menjes. Dulu jam 7 malam iku Bu, aku mbek bojoku iku Bu, meres menjes deh begini rumah, bengi, meres sampai saya tahu. Dodol kerupuk ndak payu bangkrut, dodol puli, dodol arbanas. Yo sing dipancal ngene Bu, sing digolong ngene Bu. Saya nganaki lah. Ah, dodol tekang bulan. Dodol apa maneh? Waduh akeh Bu. Aduh. Masyaallah. Tahu ndak Bu, waktu aku dodol tempe. Saya kalau ngombak kedele sedina setengah kintal, nyolong gledekan yang kali. Ngombak kedele itu Bu, nyolong gledekan yang kali saya itu. Istri saya waktu itu ambil gendong si bungsu Ragil, waktu itu masih bayi. Anak saya yang lulus SMA wedok itu Ragil. Ngetutno ndek mbuki Bu, karena harus ngulungi ngombak kedele. Ngetutno ndek mbuki Bu. Terus aku ngombak kedele. Anak saya itu digledakno ning sore barongan, dilemeki sewek digobong semut. Nulungi ngombak kedele mbek aku. Coba Ibu bayangkan. Kalau hari ini masa-masa itu bisa saya lewati Bu, kira-kira adegan itu bisa lupa ndak dari benak saya? Ndak akan pernah lupa Bu. Sampai kapanpun ndak akan tak tinggal ini. Karena sudah terbukti kesetiaannya. Bahasa cinta paling jujur itu adalah Bu, kesediaan seorang istri untuk menemani suaminya saat ekonominya terpuruk. Sampai selama ini kan bicara banyak bahasa cinta. Bahasa cinta paling jujur seorang istri ketika mau menemani suaminya saat suaminya terpuruk Bu. Ndak iko lali wong lanang itu. Ngenes ya Bu. Kalau kita bisa melewati ujian rumah tangga, setiap karunia yang kita terima terasa jauh lebih nikmat. Ibu tahu kalau puasa, Bu, nek pamen poso, kenapa kalau makan walaupun hanya buka dengan teh segelas air putih itu rasanya lebih nikmat? Betul apa enggak Bu? Karena ibu telah 12 jam menahan lapar. Rasanya enak icis, dipasangin loh Bu. Enak icis itu kalau kita merasa sumuk. Nek ndak sumuk, menengo kipas angin lagi gak sumuk. Ora enak gitu. Aduh. Jajal sumuk nang kipas angin. Enak apa ndak? Enak. Karena itu siapa dari kita yang diuji oleh Allah, hadapi ujian rumah tangga itu dengan sabar, Bu. Pak Usman, aku ndak duwe bojo, yo ojo kecil hati. Cerita indah ibu itu tidak pernah berakhir, hanya berpindah tempat. Cerita indah itu nanti beralih ke akhirat. Yang terpenting yang harus disyukuri bukan semata panjangnya kebersamaan, tapi juga kualitas iman bersama suami sepanjang menapaki kehidupan pernikahan itu. Aja yang dipisahkan setelah 25 tahun, ada yang 30 tahun. Tapi saya yakin ketika kebersamaan kemarin beserta suami, ibu dilandasi dengan nilai-nilai iman, saling menguatkan dalam ibadah, kebersamaan itu tidak akan pernah terputus. Hanya jeda saja, ibarat dua orang musafir, satu berangkat dulu, yang satu menyusul kemudian, kan begitu. Kayak ayo sekotok ngantuk iki, ya, tak tutup Mas. Didawakno apa digundakno? Iki wis sajam iki. Jadi begini, ya wis ndak dawa-dawa. Jadi begini, Bu. Maka hari ini kita yang diberi anugerah karunia keluarga itu harus disyukuri. Nggih, Bu, nggih?
Karena punya pasangan itu memang salah satu tanda kasih sayang Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Sesungguhnya di antara salah satu tanda kasih sayang Allah adalah dianugerahkan kepadamu itu pasangan. Bu, wong ndak duwe pasangan, ndak pernah menikah, itu memang ada satu sisi yang hilang dari dirinya. Orang punya pasangan itu yang dibutuhkan sebetulnya litas kuno, kedamaian batin. Nggih Bu nggih? Manusia itu terdampar di sebuah pulau, itu pasti depresi dan frustasi. Jangankan itu, ibu waktu isolasi mandiri waktu Covid saja, itu rasanya sudah frustasi. Manusia itu memang butuh orang lain. Makanya Allah tahu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu dua hal yang melengkapi, Bu. Kayak sandal ya, Bu. Pasangan. Nah, itu ya. Atas dasar itu wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Karena itu Allah anugerahkan dua macam bentuk cinta kepada kalian. Satu, cintaiku disebut mawaddah. Yang kedua itu disebut rahmah. Apa bedanya mawaddah mbek rahmah? Biasanya muni biasanya. Semoga sakinah mawaddah. Nah, tujuan nikah itu kan golek sakinah nggih Bu, golek tentrem nggih Bu nggih. Atas dasar itu sebagai sarananya Allah ciptakan dua macam rasa cinta. Satu disebut mawaddah, yang kedua disebut napa bedanya dua cinta itu? Mawaddah itu cinta yang meluap-luap, yang menggebu-gebu. Makanya Gusti Allah itu salah satu namanya Al-Wadud. Rahmah itu cinta yang care, perhatian. Makanya kandungan perempuan itu disebut rahim. Allah juga punya sifat namanya Rahman dan Rahim. Kapan mawaddah biyen sik zamane kemanten anyar iku mawad. Oh, cintanya meluap. Kapan rahmah yo? Ya wis nek tuwek-tuwek ngene iki, Bu. Iku wis rahmah iku. Nggih Bu nggih, nek wis tuwek ngene wis rahmah iku kaya ibu ndelok anake cilik nyekel ading, iku kan kadang dipenging ya Bu ya. Apa anake cilik nyekel ading kok dipenging? Lele Dek ojo nyekel ading, wedi kene. Heeh. Iku rahmah, kasih sayang ibu. Makanya bapak-bapak kate mangan gule. Pak ojo mangan gule. Ya iku jenenge rahmah. Ya, jadi sedang rasa cintanya bukan seperti kemanten anyar. Nah, perjalanan waktu itulah yang menumbuhkan itu. Cintanya Bu Bagio dengan Pak Bagio, Pak Bagio dengan Bu Bagio, saya yakin sudah berubah formatnya. Dulu cinta yang bergelora, sekarang cinta yang meneduhkan. Gini Bang, kalau dulu cintanya ibarat api, kalau sekarang ibarat lampu. Menyalanya mungkin tidak sebesar dulu, tapi sangat menerangi. Gini Bang, iya toh Bu. Sama dengan pengajian kita itu. 13 tahun ini pasti mendewasakan kita. Nggih. Kan sudah lewat dari masa coba-coba itu sudah lewat kita, Bu. Ketulusan kita di dalam membangun ikatan hati. Kan bukan cuma ilmu di sini yang diikat itu, tapi juga apa, Bu? Hati kan di sini itu. Sampean mbek aku kaya dulur. Nggih napa nggih? Ibu-ibu satu dengan yang lain sama seperti saudara. Dan ini Bu, 13 tahun itu masa, coba Ibu lihat, Nabi dakwah di Mekah itu berapa tahun? Berapa tahun Nabi dakwah di Mekah itu? 13 tahun. Untuk menanamkan ikatan persaudaraan di antara muslimin, iman yang kuat itu butuh waktu yang lama. 13 tahun Nabi di Mekah. KWS 13 tahun. Insya Allah ikatan ibu di sini, saya yakin sangat kuat. Nggih napa nggih? Wis kaya dulu kabeh nek kene iki. Nemen wis ndelok pianku jebol ae bingung padahal aku ndak njaluk ya. Isin dhewe ya. Bingung ndelok pianku jebol bingung wis. Ya, padahal aku yo isin gitu itu ya. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ini terlalu lama ceramahnya. Harapan kita tentu satu, kita husnudon usia 13 tahun pengajian ini
Moga-moga merupakan salah satu tanda bahwa pengajian ini memperoleh keberkahan dari Allah. Sebab kalau keberkahannya tidak dijaga oleh Allah, mungkin bisa jadi pengajian kita itu sudah lama bubar karena jenuh, bosan, kesibukan, dan lain-lain. Seperti pengajian lain. Nggih, Bu, nggih? Oh, jarang loh pengajian 13 tahun ini. Insyaallah. Kita tentu berharap bisa merawat cinta yang mendekatkan kita kepada akhirat ini. Di sini kita juga belajar menanam cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada syariat, cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan. Mungkin sepintas apa yang Ibu lakukan datang ke pengajian itu sederhana. Ibu duduk, mendengar, mencatat, berzikir. Kayak sederhana, kadang kesirep ya Pak ya. Tapi insya Allah di sisi Allah itu semuanya bukan hal yang kecil, Bu. Bisa jadi itu menjadi penolong saat amal kita yang lain sedikit. Bisa jadi itu menjadi cahaya Ibu di hari kiamat. Bisa jadi itu menjadi langkah kecil Ibu menuju surga. Kalau hari ini 50 tahun usia pernikahan Pak Bagio dan Bu Bagio adalah bukti dua hati menjaga rumah tangga, maka 13 tahun usia KWS adalah bukti 37 hati telah menjaga langkahnya menuju surga. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak capek. Waduh, sudah 1 jam seperti yang diomong Mbak Yesi. Kita tutup dengan doa. Kita doakan dulu Pak Bagio dan Bu Bagio. Saya ingin mohon izin, saya ingin bacakan doa seperti yang disampaikan oleh untuk pengantin. Tidak apa-apa, walaupun sudah sepuh, karena makna doanya itu apa Bu? Baik, insya Allah ya Bu ya. Itu ya, kita doakan beliau, juga kita doakan sama-sama ibu-ibu KWS ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wa nakhussu ila akhina wa ukhtina Bapak Bagio wa Bu Bagio, Bu Nur Fathah Subagio, barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Semoga Allah memberkahi beliau berdua dalam suka, semoga Allah memberkahi beliau berdua dalam duka, semoga mempersatukan Allah keduanya di dalam kebaikan. Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa qararan daiman. Semoga Allah jadikan keluarga beliau dilimpahi kerukunan, keharmonisan selama-lamanya. Allahumma alif bainana wa baina qulubina. Semoga Allah melembutkan dan mempersatukan hati-hati kita ibu-ibu KWS ini, wa jama'na ikhwana, dan mempersatukan kita untuk selamanya dalam persaudaraan. Rabbana taqabbal minna siyamana wa tilawatana wa ruku'ana wa sujudana. Terima ya Allah puasa kami kemarin bulan Ramadan, salat kami, tadarus kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat ta'ibin wal aidin wal faizin. Jadikan kami orang-orang yang kembali kepada kebaikan, jadikan kami kembali orang-orang yang mendapat kemenangan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ilal khairi qaribna wa anisyariya ba'idna waqti khawaijana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kepada kebaikan dekatkan kami, dari keburukan jauhkan kami, kabulkan hajat-hajat kami dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Amitna ala dinil Islam wal iman. Jika ajal kami tiba ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Matikan kami dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma ajmi'na jami'an fil jannah. Kumpulkan kami semua di surga sebagaimana Engkau kumpulkan hari ini kami di dunia ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kebersamaan kita di KWS setelah 13 tahun ini menjadi pemberat amal kita kelak dan mengumpulkan kita dalam di jalan. Amin, amin. Nggih. Langkah menuju ridhamu, ku ingin selalu dekat padamu. Tuntun aku ya Allah, agar tak jauh dari kasih-Mu. Hembusan angin temani jalan, seakan bisikan cinta